Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amaddana bimadadih birahmatika ya arhamar rahimin wa bijahil anbiya wal mursalin wal awliya wal arifin wa jami' ibadillahi salihin wal muallifin asyarihin khassatan man allafa hadzal kitab syarif lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, muga-muga ridha sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamani Allah la yanzuru iku ora ningali sapa Allah ila ajsamikum maring pira-pira jisimi sira kabeh, maring awake sira kabeh, wala ila suwarikum lan ora maring rupani sira kabeh, wala ila suwarikum lan ora maring rupani sira kabeh, walakin tetapi andur ningali sapa Allah ila qulubikum maring pira-pira atine sira kabeh. Rawahu ngriwayataken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya riwayat dari Abu Hurairah an Abdurrahman bin Sakhrin, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah sungguh tidak melihat kepada fisikmu, tidak melihat kepada badanmu, wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat kepada bentuk rupamu, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi yang dilihat, yang dinilai oleh Allah adalah hatimu. Aila yusibukum alaiha wala yuqarribukum minhu dzalik. Jadi tidak yang menjadikan membawa pahala, yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah bukan fisikmu, bukan bentuk rupamu. Sebagaimana Allah firmankan, wala wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah hartamu, bukanlah anak-anakmu yang dapat mendekatkan kamu di sisi saya. Illa man amanah, yang dapat mendekatkan kepada Allah itu adalah mereka yang beriman wa amila sholihan, dan beramal soleh. Iman dan amal itu satu paket, ya. Jadi setelah beriman kemudian diekspresikan dengan amalnya, dengan amal, diaplikasikan dengan amalnya. Kalau sekedar iman tanpa beramal, ya belum ada buktinya, belum ada pembuktian. Jadi amal itu bisa terrealisasi karena berangkat dari keimanan, ya. Kalian jauh-jauh dari seberang sana iso berangkat ke pondok ini, ya karena iman, percaya. Percaya apa? Ya
bahwa seorang itu harus dibekali dengan ilmu. Jika tidak dibekali dengan ilmu, ya layaknya hewan. Begitu itu percaya, ya akhirnya dengan pengorbanan yang banyak beramal ke sini, ya, ke sini bergerak, ya, melakukan seluruh kegiatan yang telah diwajibkan di pondok, menghindari segala yang menjadi larangannya. Jadi di pondok itu bukan melihat fisik, bukan melihat ketampanan. Yang dilihat adalah qulubukum. Ya. Yang dilihat adalah qulub di sini iman, ya. Iman itu pekerjaannya hati. Kemudian amal adalah pekerjaannya zahir. Wala yanzuru ilaihim walakin walhasil annal itsabata wat takrib laisa bi'tibaril a'malidz zahirah. Kesimpulannya bahwa pahala dan kedekatan kepada Allah itu bukan hanya melihat kepada amal yang zahir, amal yang nampak, tetapi yang dilihat adalah ma fil qalbi, apa yang ada di dalam hati. Jadi hadis ini masih senada dengan hadis yang pertama, bab yang pertama, yaitu masih bab ikhlas. Ikhlas itu adalah pekerjaannya hati. Walakin yanzuru ila qulubikum, di dalam hadis wala yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah yang dilihat adalah hatimu. Jadi dalam hadis ini adalah berpegang keberadaan hati, kemudian sifat-sifatnya hati, ya. Kebenaran tujuannya hati, kemudian penyucian hati dari sifat-sifat tercela, dan melepas hati dari dan membersihkan hati, menghiasi hati bikulli na'tin mahmudin, dengan setiap sifat yang terpuji. Jadi hati itu disucikan, ya, dari segala sifat yang tercela. Setelah suci dibersihkan, kemudian dihiasi. Umpama rumah dulu, kotor-kotornya dibuang dulu, ya. Ganti, dibersihi, ya. Kemudian dihiasi. Setelah dihiasi, rumah dipolesi, ya, dengan penuh dengan segala perhiasan. Demikian pula hati. Nah, keberadaan hati ini ya selalu berubah, ya. Selalu berubah. Makanya Allah berikan sholat 5 waktu. Salah satu dari hikmah dari sholat diwajibkan 5 waktu, sholat itu berfungsi membersihkan kesalahan-kesalahan antar waktu. Jadi hati itu harus di-clean terus, ya. Harus di-clean terus, ya, sama dengan ini juga, dengan keramik ini dan segala apapun, ya, halaman itu mesti harus dibersih terus, harus disapu, ya, harus disapu. Ya, karena kita berhubungan sesama manusia yang sangat berpotensi terjadi kekeliruan dan kesalahan. Nah, kekeliruan kesalahannya itu perlunya disapu, ya, perlunya dikelain, dibersihkan, ya, dibersihkan. Jadi sifat-sifat buruknya hati, ya, ada sifat takabur, sifat sombong, ada riya, itu bisa muncul setiap saat. Maka kita harus sering berintrospeksi, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita selalu menghisab diri kita, ya, menghitung-hitung. Ketika pagi, apa saja yang telah saya perbuat semalam, ya. Kalau menemukan kesalahan, segera istighfar.
Nah, ketika orang itu sudah menyadari keliru dan beristighfar, itu maka tidak akan terus-menerus melakukan. Tetapi kalau tidak pernah diintrospeksi, ya, tidak pernah memikirkan kesalahan-kesalahan yang lalu, ini sangat berpotensi untuk terus-menerus melakukan kesalahan. Ketika sore, apa yang dilakukan mulai pagi sampai sore, dihitung-hitung sendiri, dikalkulasi, ya, berapa kebaikan saya. Karena nanti di akhirat itu Allah akan menghitung setiap detik, ya. Setiap detik kemudian dikumpulkan dalam 1 jam, ya. Porsi kita kan 24 jam sehari semalam, ya. Diisi apa saja itu 20 jam. Dari menit ke menit terhitung sekian menit sekian jam, ya. Nah, kalau 1 jam baik, ya, baik ngaji ini sampai 50 menit, ya. Ya, kalau niatnya sudah baik itu jelas, maka nilainya baik di hadapan Allah. Itu kemudian setelah dapat 1 jam dimasukkan ke kotak, ya, kotak lah, lemari, ya, lemari. Di lemarinya jam 1 sampai jam 2 isinya ngaji, bagus, ya, terlihat bersinar terang, kemudian baunya semerbak, baunya harum. Nah, naudzubillah, kalau di jam 3 misalkan, cuma satu contoh, ya, kok melakukan keburukan, kejahatan, pelanggaran dari syariat, genap juga 1 jam umpama, ya. Nah, ini maka akan dimasukkan ke lemari atau satu kotak, ya. Nah, di situ akan gelap, ya. Isinya kotak itu gelap, kemudian bau basi. Lah demikian ini terus 24 jam. Nah, kita kalau sore itu renung, ya. Saya mulai jam subuh tadi, hitung berapa jam sampai sore. Ini yang melakukan kebaikan berapa jam, sekian menit. Yang melakukan pelanggaran umpama naudzubillah berapa jam, lebih berapa menit. Nah, tinggal ditimbang itu, lebih banyak mana. Nah, kalau ketemu lebih banyak yang buruk misalnya naudzubillah, ya segera untuk tidak mengulang kembali. Tujuannya di sana. Jadi tujuan muhasabah itu adalah untuk perbaikan. Wal tandur nafsun ma qaddamat, ya. Berintrospeksilah, ya. Bermuhasabahlah terhadap apa yang telah kamu lakukan, ma qaddamat, ya, yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk berbaikan li ghadin, untuk hari esok, untuk masa depan yang lebih panjang. Untuk masa depan yang lebih panjang. Oleh itu terus, mulai kapan itu Allah lakukan pada kita itu, mulai kapan yang begitu itu? Yang dicatat terus itu, aktif terus ini. Malaikat Raqib Atid itu secara otomatis, ya, terus sama dengan kamera gambarannya. Cuma kalau kamera kan terbatas, ya. Jadi kamera itu dinyalakan, diaktifkan, ya terus menyorot sesuai dengan yang tergambar di dalam kamera itu. Kalau kamera sebatas yang dilihat oleh kamera itu, disorot ke sebelah mana. Tapi kamera Allah yang dijaga oleh malaikat Raqib Atid ini lintas batas, ya. Tanpa sekat, ya, tanpa ada sekat dari barang, ya. Di lubang semut, di kedalaman tanah, kedalaman air, semuanya dalam pengawasan Allah. Nah, kamera Allah ini aktif mulai kita balik, ya. Mulai kita balik itu aktif, ya. Sebelum kita balik itu usia-usia bonus, ya. Bonus main di got, ya, main motor-motoran, buah-buahan, ya. Sepanjang hari gak ada urusan itu, gak dihitung, ya. Jadi usia bonus kita itu adalah masa-masa sebelum balik, ya. Makanya kalau punya anak kecil, ya jangan ditekan terus untuk untuk melakukan
amalan-amalan syariat, ya, tapi berilah anak porsi juga untuk bermain, karena memang dunianya anak bermain. Nah itu mulai kita balik sampai kapan kamera Allah itu? Ya sampai kita diumumkan, ya, sampai telah diumumkan resmi bahwa sudah tidak bernafas, ya. Sudah innalillah. Kalau di masjid ada klotak-klotok, ya, innalillah baru pray. Kamera Allah baru ditutup. Udah. Jadi mulai dari balik sampai itu tutup, ya. Kalau dihitung jam ini ada kotak 24 kali sekian seumurnya itu. Mulai umur 15 sampai umur 60. Sampai 60. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tidur sehari semalam 80 jam, ya, maka usia kita yang 20 tahun itu isinya tidur. Isi tidur. Kayak tidur kalau nggak diniati lah nganggur itu. Usia-usia nganggur itu. Usia-usia tidak produktif. Usia tidak isi apa-apa. Dipotong 15 tahun. Nah, 35 ya. Berarti yang kita pertaruhkan 60 kurangi 35 berapa? Tinggal berapa? 25. Ya 25 itu yang kita menjadi taruhan kita. 25. Ya, lebih banyak mana yang keretuh kepada Allah amal-amal kita itu. Yang layak diperhitungkan. Wow, kalau bukan karena rahmatnya Allah jauh, ya. Jauh api dari panggang, ya. Kalau bukan karena rahmatnya Allah jauh sekali. Kalau kita berharap akan memperoleh surga, kalau dikalkulasi, ya, kalau 25 kita min sekian itu, min 35. Tetapi makanya ada istilah roja, ada istilahnya khauf, ya. Itu agar supaya kita seimbang. Roja itu penuh pengharapan pada Allah. Jadi walaupun kita tidak layak, katanya Abu Nawas, ilahi lastu lil firdaus ahla, ya Allah, saya ini tidak layak masuk surga, ya. Tetapi wala aku ala naril jahim, kami juga tidak kuat kalau harus dimasukkan ke neraka. Terus gimana? Ya apa kalau faufir dzunubi, ya kalau begitu ya Allah ampuni dosa saya. Karena fa innaka ghafirudz dzambi. Engkau adalah yang Maha mengampuni segala dosa. Inna ghafirudz dzambi dzunubi, ya. Fahabli taubatan waghfir fahabli taubatai ya dzal jalali, gitu. Ini kisahnya Abu Nawas, saking lucunya kepada Allah masih berlucu, ya. Ya Allah, saya tidak layak masuk surga, tapi kalau dimasukkan ke neraka ya tidak kuat saya, ya karenanya ya Allah ya ampuni kesalahan-kesalahan saya. Nah itu, kita hanyalah berharap rahmat Allah. Jadi roja, ya, kita tidak layak tapi kita tidak putus asa, ya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Demikian juga ada khauf, ya. Khauf itu adalah sebagai penyeimbang, karena sudah terlalu pede, ya. Wah, kamu tak tuntun nanti ke surga. Nggak ada ustadz yang model begitu sekarang. Ya sudah baca dia, Ustadz ya. Ustadz siapa? Ustadz Hidayat, apa hanya Adi Hidayat, ya. Mau menuntun Prabowo ke surga. kayak penjaganya surga aja, ya. Kayak penjaganya surga, ya. Itu kepedean. Nah, orang-orang seperti itu
perlu ditinggikan khaufnya, rasa takutnya kepada Allah. Pede, jangankan dirinya, orang diajak akan dituntun masuk ke surga, dituntun ke surga. Jadi hati kita harus selalu di-cleaning, ya, harus dibersihkan dengan istighfar, ya. Setelah diistighfari, kemudian dihiasi dengan akhlak-akhlak terpuji. Karena apa? Karena hati itu adalah mahallun nadarur rabbih, ya. Adalah tempat yang dilihat oleh Allah, ya. Hati yang dilihat, bukan fisik ini. Fisik gak berpengaruh. Wah, kalau yang dilihat fisik, betapa menyedihkan, ya. Seperti saya, karena buruk, karena jelek, ya. Maka yang diperhatikan sing ganteng-ganteng, ya. Yang diperhatikan sing kaya-kaya. Kalau yang menjadi ukuran zahirnya. Tetapi Allah tidak, ya. Jadi kulit, warna kulit, kuat, postur, bukan ukuran bagi Allah. Yang menjadi tempat Allah melihat adalah hati, ya. Mahlun nadhar rabbi hakun alal alim biqadri itla'illah ta'ala ala qalbihi ayyufattisha an sifati qalbihi wa ahwalihi. Maka menjadi satu keharusan bagi orang yang telah berstatus alim, punya ilmu, untuk meyakini, ya, bahwa Allah senantiasa melihat pada hatinya, untuk terus meneliti dari sifat-sifat hatinya, keberadaan hatinya. Karena mungkin saja, ya, hati itu kemasukan sifat-sifat yang tercela, ya, yang dimurka oleh Allah, Ya, mungkin saat ini aman, ya, aman dari sifat riya, iman dari sifat takabur, ya, iman dari sifat sum'ah, bisa jadi. Tapi detik, menit ke depan kan tidak tahu. Nah, makanya harus selalu waspada. Hati kita itu selalu diintai oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Nah, jadi pembenahan hati itu adalah harus dilakukan terlebih dahulu, baru kepada amalul jawarih, amal yang dilakukan oleh organ tubuh. Li'anna amalal qalbi huwal musahhi, karena amalnya hati ini adalah yang mentashih, yang membenarkan untuk amalan-amalan syariah, lil a'mali syar'iyyah, ya. Jadi kalau hatinya sudah benar, maka nanti keluarnya benar, ya. Mau sholat, sholatnya sudah akan dilakukan dengan penuh ikhlas, ya. Ya, sholatnya akhirnya benar, ya. Mau melakukan ini itu sudah sesuai, karena hatinya sudah tertata, ya. Jadi perlu setiap mau melangkah kemanapun, maka harus diniati agar setiap waktu yang kita lalui ini bernilai ibadah, ya. Nah, kalau bernilai ibadah, 24 jam bisa jadi ibadah. Nah, lemarinya tadi itu bisa berbau harum semua, bisa bersinar semua, walaupun kita dalam keadaan tidur. Orang tidur apa tujuannya? Nanti cek semangat belajar, nanti ngajinya cek semangat, nanti bangun malamnya biar semangat. Berapa tidurnya? 1 jam misalnya. Maka 1 jam yang diisi tidur, ya, itu tetap bernilai baik, walaupun dalam keadaan tidur. Jadi 20 yang telah dihitung oleh Imam Al-Ghazali itu kalau diniati benar, maka bernilai ibadah, tidak kosong, ya. Tidak kosong. Jadi 20 itu tidak kosong. Jadi tergantung kita menata niat, manajemen kolbu, ya. Hatinya hatinya dikelola betul. Nah, ini tidak mudah, ya. Tidak mudah.
harus selalu dalam pengawasan dan merasa diawasi oleh Allah. Ya. Walakin yanduru ila qulubikum. Nah, yang menjadi perhatian utama adalah hati. Nah, kalau orang sudah mau belajar dari Allah, ya, memiliki karakter dari Allah, melihat kepada hati, maka akan jauh dari menghina orang, ya, menghina karena fisik, ya, merendahkan seorang karena dalam hal maliyah, ya, dalam segi harta, ya, dan lain sebagainya yang dimiliki karakter pada manusia akan dijauhkan dari menghina, karena yang dilihat adalah hati, ya. Bisa jadi orangnya tuh hitam, ya, tapi hatinya bisa lebih bagus daripada mereka yang menurut orang umum gagah, ganteng, ya. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Musa suila dan takoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli saking masale wong lanang yuqatilu kang perangan sapa rajul syaja'atan krana kendel wa yuqatilu lan perangan sapa rajul hamiyatan krana panase ati wa yuqatilu lan perangan sapa rajul riyaan krana riya ayyudzalika utawi endine mengkono-mengkono perang fi sabilillah iku ing dalam bela agamane Allah. Faqala muqaddaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong qatal iku perang sapa man litakuna supaya yen to ono kalimatullah apa agamane Allah hiya iku utawi kalimatullah al-ulya iku kang luhur fahuwa muka utawi kital fi sabilillah iku ing dalem bela agamane Allah. Fisabilillah ing dalem bela agamane Allah. Nah, ini hadis diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Ia berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang seorang yang berperang karena keberaniannya, ya. Ada perang dia paling seneng, ya, berani, ya. Karena sudah terbukti setiap gelut mesti menangan, ya, kuat, ya, berani, ya, gemar kalau ada perang, ya, senang, ya, karena keberaniannya. Kemudian yang kedua berperang karena emosi, ya, emosi atau balas dendam, ya. Kemudian yang ketiga adalah berperang karena riya. Ada karena keberanian, karena hatinya panas. Kemudian yang ketiga adalah riya. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, mana perang yang masuk dalam kategori fisabilillah itu? Rasulullah menjawab, orang yang berperang dengan tujuan agar supaya kalimah Allah tegak, agar agama Allah ini mulia, itulah yang dimaksud dengan perang fi sabilillah, ya. Perang fi sabilillah. Perang fi sabilillah. Wa Nabi Bakr dalam Abi Bakr Nufai bin Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu anna Nabi saat menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku dawu sapa Nabi idzal taqa takalani tatemu al-muslimani sapa wong Islam loro bisa ifihima kalawan pedangi muslimani
wal qatil muqatawi wong kang mateni wal maktul lan wong kang den pateni finnari iku ing dalem neraka finnari iku ing dalem neraka. Qultu ya Rasulullah, qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, ya Rasulullah, hada utawi iki finnar al qatil iku wong kang mateni. Fama ngete apa balul maktul iku tingkah wong kang den pateni. Wala dawu sapa kanjeng Nabi, inna satemene maktul kan iku ana sapa maktul harison iku wong kang lupa ala qatli sahibihi ing atase mateni kancani maktul, muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi bahwasanya Nabi pernah bersabda, kalau ada dua orang Islam sudah ketemu, sudah menyiapkan alat bertengkar, alat berperang. Nah, dulu pakai saif ya. Kemudian berkembang pakai bedil. Kemudian sekarang berkembang lagi pakai remote. Sudah semakin jauh ya. Kalau dulu orang berperang itu harus iltaqo, harus ketemu. Nah, ketemunya sekarang bisa melalui elektronik ya. Ketemunya antar HP ya. Ketemu di udara ya. Karena sinyalnya yang sana mau melepaskan rudal misalkan, sudah ketemu sinyalnya oleh yang menangkal. Ini sama dengan iltaqo zaman sekarang ya. Artinya peperangan sudah akan dimulai ya. Kalau orang itu sudah sama-sama siap untuk berperang, kok terjadi peperangan, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu finnar, sama-sama di neraka. Matur Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau yang qatil masuk neraka ya pantas karena membunuh. Nah, sekarang bagaimana yang dibunuh? Dibunuh. Dijawab oleh Nabi, yang sebunuh itu saking keduluan saja itu. Sebenarnya ya juga ingin membunuh ya, membuat perang ya, ingin membunuh. Cuma dia kedahuluan saja ya. Kalah cepat dari lawannya. Jadi al-qatil wal maktul finnar. Al-qatil wal maktul finnar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli utawi salat wong lanang fi jama'atin ing dalem jamaah. Tazid iku nambah apa salatul rajuli fi jama'ah ala salatihi ing atase salati rajul fi sukihi ing dalem pasare rajul, fi sukihi ing dalem pasare rajul, fi sukihi ing pasare rajul wa baitihi lan omai rajul, wa baitihi lan omai rajul, bid'an kelawan bid'an, fi sukihi wa baitihi, bid'an kelawan pitu wa isyrina lan 20 darajatan apani darajati darajatan apani darajati wa dzalika ta mengkono bid'an wa isyrina darajah anna ahadahum saat temene salah sijini wong akeh ida tawadda iku tekalani wudu sapa ahad wa asana muqa mbagusaken sapa ahad al wudu ing wudu summa atamu kari-kari nekane sapa ahad al masjid ing masjid la yuridu ale orang ngarepaken sapa ahad illa sholata ing salat
la yanhazuhu hale ora nangi agen hu ing ahad illa sholatu angin opo salat illa salat ang opo salat walam yakhtu lan ora khutwatan walam yakhtu lan ora tindaan sapa ahad khutwatan kelawan sak tindaan illa rufi angin dan angkat lau kedua ahad biha kelawan khutwah darajatun opo darajat wa khutulan dan lebur anhu saking ahad biha kelawan khutwah khati'atun opo dosa cilik hatta yadkhula singgo mlebu sapa ahad faida dakhala muka tekalane mlebu al masjid ing masjid faida dakhala muka tekalane mlebu sapa ahad al masjid ing masjid kana muka ono sapa ahad bis salatiku tetep ing dalem ganjarane salat makanat ing dalam selakini ono as-salatu apa salat hiya ya salat tahbisuhu iku ngeker apa salat hu ing ahad wal malaikatu ta'i malaikat yusallun iku padha nyuwunaken rahmat takdim sapa malaikat ala ahadikum ing atase salah siji sira kabeh madam ing dalam selakini langgeng sapa ahad fi majlisihi ing dalam majlis ahad alladzi shalla kang salat sapa ahad fihi ing dalam majlisihi yaquluna padha ngucap sapa malaikat Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yuhdis fihi Allahumma du Allah irham mugi paring welasan sapa Tuhan hu ing ahad Allahumma du Allah ighfir mugi ngapura sapa Tuhan lahu maring ahad Allahumma du Allah tub mugi nrimo tobat sapa panjenengan alaihi ngates ahad malam yudi ing dalam selagini ora ngelarakaken sapa ahad ing dalam selagini ora ngelarakaken sapa ahad fihi ing dalam majlis malam yuhdis ing dalam sadurunge ngomong sapa ahad fihi ing dalam majlis muttafaqun alaihi wa hadza utawi iki hadis lafdhu muslimin iku lafati Imam Muslim wa qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi yanhazuhu huwa utawi yanhazu bi fathil ya wal ha wa bizai menggunakan ha dan zai yanhazuhu ay yukhrijuhu tegese ngetokaken ing wong ngetokaken apa salat ing wong wa yunhiduhu lan nangiaken apa salat ing wong Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah bersabda, salatnya seorang berjamaah itu pahalanya melebihi ketimbang salatnya di pasar ya. Salat sendirian di pasar, salat sendirian di rumah. Dengan selisih bid'an wa isrina. Bid'an itu isinya 27 derajat. Mengapa kok seperti itu? Wadalik, ada kelebihan itu karena seseorang yang berwudu dengan sebaiknya, dengan wudu yang baik, kemudian mendatangi masjid, tujuannya hanyalah sholat, tidak ada tujuan yang lain. La yanhazu illa sholah, yang membangkitkan dia ya hanya sholat itu, yang membangkitkan dia tergerak menuju ke masjid ya karena sholatnya. Maka setiap langkahnya Allah catat 1 derajat, Allah angkat 1 derajat. Setiap langkahnya Allah hapuskan 1 keburukan. Jadi setiap langkah ya, naik derajat. Kapan latoron ngedek dia nutupi.
menutupi satu kesalahan sampai dia masuk ke masjid. Nah, sampai masuk ke masjid. Makanya para sahabat dulu pengen rumahnya jauh dari masjid. Yang diharapkan adalah semakin banyak pahalanya, karena Allah mencatat tiap langkah. Apabila orang itu telah masuk masjid, selama dia masih dalam sholat, maka dan sholatnya itu dapat mengekang dia dari melakukan keburukan. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ukuran sholat itu diterima ya adalah bisa dilihat dampaknya. Pengaruh dari sholat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini rumus ya. Kalau orang itu sudah jauh dari perbuatan fahsya, buruk ya, perbuatan yang jelek, wal munkar dan kemungkaran, sholatnya berarti diterima oleh Allah. Sholatnya berbekas. Katanya ahli sholat, tapi tetap menyakiti orang, tetap menebarkan fitnah, kan termasuk fahsya munkar itu, masuk fahsya dan munkar. Sholatnya berarti belum berbekas ya. Tak ada bekas. Kalau sholatnya berbekas, berdampak, mesti tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sepanjang sholatnya itu berdampak ya, berbekas, maka malaikat yusalluna ala ahadikum, senantiasa mendoakan kepada salah seorang kalian, madama fi majlisihi alladhi shalla fi, sepanjang dia masih berada di majlis ia sholat. Malaikat mendoakan Allahumma rahamhu, mungkin tanpa kita sadari ya. Jadi setelah sholat wiritan itu malaikat sudah mendoakan Allahumma rahamhu. Nah ini yang bikin Allah memberikan rahmat ya kepada kita. Betul umur kita tidak layak kata tadi itu ya. Tapi rahmatnya ini dapat bantuan doa dari malaikat. Ya Allah, orang ini kasih sayangnya. Ya Allah, ampunilah orang ini ya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Nah doa malaikat ini akan senantiasa seperti itu malam yu'di fihi, selama dia belum menyakitkan di majelis itu, belum mengganggu yang lain di majelis itu, dan sebelum dia berkomunikasi dengan yang lain. Malam yuhdis, belum ngomong-ngomong. Muttafaqun alaih. Ini redaksi hadis adalah dari Imam Muslim. Adapun ungkapan yanhazuhu itu fa-nya fathah, ha-nya fathah, yanha wa bizai menggunakan zai, artinya adalah sama dengan yukhrijuhu, mengeluarkan dari yang buruk ya, menjauh dari yang buruk. Salatnya dapat yukhrijuhu anil fahsya'i wal munkar wa yunhiduhu, kemudian membangkitkan kepada kebajikan. Nah itulah di sini mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat mengamalkan hadis-hadis yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam.